Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi bakatin mubarakah wa hudan lil alamin. Fi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha 'alimun fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya awal atau yang pertama rumah wudi'a dibangun, diletakkan atau dibangun dinasti bagi manusia, yaitu lalladzi bi bakatin mubarakah. Nama lain daripada Mekah itu adalah Bibakah Barokah, tempat yang barokah. Wahudan dan petunjuk lil alamin, bagi semesta alam. Fihi, di dalamnya ayatun, yaitu ayat-ayat bayinatun, untuk memberikan penjelasan-penjelasan. Makom 4 Ibrahim waman dakhalahu, dan barang siapa yang memasukinya karena adalah amna, dia dalam kondisi aman. Walillahi, dan kepunyaan Allah dan milik Allah lah, ala atas nasi manusia, hiju, dia untuk berhaji, al-baiti, ke rumah itu. Manis tato'a, dan apabila dia mampu, ilahi, atasnya, sabila, jalan. Waman, dan barang siapa kafaro, dia ingkar, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah ghaniyun, maha kaya, 'anil alamin, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Baik, di sini dikatakan maksudnya rumah yang dibangun itu adalah rumah untuk ibadah. Ya, kalau bangunan sebenarnya sudah sangat banyak, tapi rumah untuk ibadah, ya maksudnya bagi orang Islam, ini adalah di Mekah rumah itu, ibakatin mubarakah, mubarakan. Di makna awala di tafsir ini adalah awala yang mula-mula dibangun itu, maksudnya adalah pembangunan untuk tempat ibadah, untuk manasik haji. Pak Ustaz, maaf, motornya dikunci. Itu mobilnya mau keluar. Oh. Baik. Jadi di bangunan itu, bangunan yang sangat sederhana, ya kayak bata ditumpuk-tumpuk gitu aja. Tapi itulah caranya Allah untuk membuat sebuah keberkahan. Jadi bukan jenis kebangunannya, tapi adalah keberkahan di balik bangunan itu. Tapi orang yang cara berpikirnya tidak benar, ya apa bedanya agama Islam dengan agama yang lainnya? Kalau nyembah batu tidak boleh, tapi ternyata orang haji juga datang batu. Orang itu cara pandangnya, akhirnya dikatakan sama saja.
Yang membedakan itu adalah bukan di batunya itu tidak, tapi adalah perintahnya Allah itu. Jadi di perintah Allah itu kadang kalau bahasanya keyakinan itu masuk akal, nggak masuk akal ya kita lakukan karena itu perintah. Suruh datangi untuk haji di Mekah, ya, dan itu adalah ayat-ayatnya Allah, ya sudah dilakukan. Ya, jangan bertanya apalagi mempertanyakan. Makanya Umar bin Khattab sendiri, kalau beliau itu mencium Hajar Aswad itu, kalau saya tidak melihat Rasulullah mencium kamu, mencium batu ini, saya aku juga tidak mencium. Nah batu kayak gini, ini ternyata menciumnya itu memang ikuti Rasulullah, ikuti Rasulullah, dan itu memang sunnah dilakukan. Jadi tidak bertanya, itu kok dikongkong ini, dikongkong itu, dan seterusnya, tidak. Karena sudah urusan ibadah, itu sudah urusan yang mahdoh, dan itu memang ketentuannya dari Allah. Termasuk dikatakan barang siapa yang masuk di dalamnya itu adalah aman, memang dilarang kalau masuk ke ya sekitarnya itu. Jadi di Mekahnya itu ada berapa radius, berapa kilo, itu dikatakan memang haram, ya haram dalam mengadakan pertumpahan darah dalam peperangan. Makanya dikatakan itu kalau masuk di dalamnya memang aman. Walaupun toh dulu pernah terjadi tahun berapa ya, 83 atau berapa ini, kalau ada orang haji ya, yang dari Iran itu Pak? Yang dari Iran itu? Iya, yang dari Iran itu. Jadi kalau dia haji kemudian jenazahnya dibawa ke depan untuk disolati, maka ternyata itu bukan jenazah tetapi adalah senjata. Akhirnya fikihnya sekarang dirubah. Tak kala mensolati setiap habis sholat 5 waktu itu diajak untuk sholat jenazah. Nah, sholat jenazah yang ada ini, kalau dulu itu jenazahnya dibawa ke depan, tapi nanti itu urusan keamanan. Dan memang fikihnya itu ya setelah terjadi fikih itu ya terjadi kejadian kayak gitu itu ya memang dirubah. Jadi tidak harus sholat jenazah itu jenazahnya ada di depannya yang sholat jenazah. Jadi boleh ditaruh di sekitarnya situ atau masuk di rumah sakitnya, tapi kemudian diniati untuk sholat jenazah. Tapi untuk di Indonesia yang kondisi masih saat ini ya biasa dirubah kayak gitu Pak. Nanti Pak Yos jajal ngono. Kalau di depannya nggak ada, itu diniatin kayak sholat gaib gitu. Apa ya maksudnya? Sholat jenazah, kalau sholat gaib itu kan memang jauh. Nggak bisa mendatangi. Iya, nggak bisa mendatangi di jarak jauh. Lah itu kan sebenarnya ada di sekitarnya situ aja. Dan itu ya bahasanya memang bahasa fikih supaya tidak istilahnya menjaga keamanan, supaya tidak mendatangkan mudarat yang lebih besar. Ya, akhirnya fikirnya dirubah kayak gitu dan ternyata boleh. Jadi tidak harus jenazah itu di depannya imam yang nyolati. Ya, maksudnya tetap di sholat jenazah biasa sebenarnya. Ya cuma jenazahnya tidak ada di situ. Kalau sholat gaib itu kan jenazahnya tidak ada dalam tanda kutip, mungkin terlalu jauh di Jakarta atau mungkin naik pesawat kemudian hilang kan gitu. Kemungkinan sudah dimakamkan juga. Iya. Kalau gaib. Kalau mungkin sudah dimakamkan juga. Ya, walaupun tak ada yang tidak menggunakan, kenapa? Memang sholat jenazah itu adalah sholat fardu kifayah. Kalau sudah ada yang lakukan ya sudah.
Baik, kembali kepada ini ayat-ayatnya Allah yang dulu pernah kita baca itu dalam surat Ibrahim ayat 35 ya. Surat Ibrahim 45, surat 14. Baik. Jadi kalau orang haji itu mesti dua peristiwa, ya, peristiwanya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Rasulullah. Sudah itu ya, mengukir sejarah yang menapaktilasi tentang dua Rasul Allah pilihan ulul azmi, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Nah tak kala ya makanya Bapak Nabi Ibrahim dikatakan sebagai Bapak Tauhid, dan agama Islam itu termasuk mengikuti milah Ibrahim. Milah Ibrahim. Milah itu tata cara, perilaku, kebiasaan, adat istiadat ya, yang dilakukan Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim itu bisa dikatakan milah atau memang din ya, atau agama, dan agama sendiri itu adalah al-hudud, batasan-batasan atau hukum-hukum itu. Dan di ayat yang ke-37 ya, 37 surat Ibrahim, salah satunya terjadinya ya ada perintah untuk sa'i, kemudian ada tawaf. 37 di surat Ibrahim, Ini askamtu. Iya. Jadi tak kala Ibrahim oleh Allah diperintahkan untuk meninggalkan yaitu dari Mesir, ya dari Palestina ya. Palestina ke Mekah itu sekitar berapa ribu kilo berbuat. Perjalanan yang luar biasa. Tak kala dia diperintahkan oleh Allah untuk menaruh Hajar di tempat itu bersama dengan Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu dia berdoa kepada Allah, Rabbana ini askantu, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menaruh, telah meletakkan min duriati dari keturunanku, biwadin di suatu lembah, wiri yang tidak ada di atasnya, wiri tidak ada di mempunyai syar'in ya, tumbuh-tumbuhan, inda baitikal muharram, di sisi rumah engkau muharram yang dimuliakan. Dimuliakan ini berarti Allah yang memuliakan. Dimulianya itu memang Allah yang memuliakan. Allah itu ya terserah mau apa yang dimuliakan oleh Allah itu terserah. Bisa rumah, bisa binatang kan ada untanya Nabi Soleh misalnya, bisa memuliakan burung ya. Termasuk juga anjing dimuliakan oleh Allah dengan Askabul Kahfi itu. Ini terserah Allah, caranya Allah. Nah ini termasuk tempat itu ya, tempat itu bisa mendatangkan keberkahan ya, keberkahan ya, kenapa? Ya memang Allah menjadikan tempat itu berkah. Makanya kan ada bahasa orang ya, bahasa manfaat gitu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang bisa memberikan manfaat, khairun nas anfa'un nas. Kunci daripada nilai sosial itu di sana.
Nah, walinya Allah yang selama ini ada, ya, kalau di Jawa ya 9, kalau di Bali 7 itu tidak ada. Ya, di Bali 7 itu karangan dan memang dibuat. Jadi kuburan Palu semua 7. Jadi kalau ada orang katanya mau ziarah ke Wali Pitu, no Bali, itu akal-akalan itu. Yang ngomong kayak gitu namanya Ustadz Adian Husaini. Makanya saya waktu ada yang kayak gitu, saya aja yang dari Bali, kok aku nggak pernah dengar ya kayak gitu. Ya. Jadi ya itulah alasannya itu, daripada orang tidak benar datang ke tempat-tempat tidak benar, ya akhirnya supaya kelihatan ritual yang baik nanti mendatangkan hasil untuk penduduk sekitarnya. Nah, aku ngedol kuburan bodong. Itu kalau pagi laris-laris ya Pak, ngedol kuburan palsu itu. Iya Pak Yus. Ayo terprovokasi itu. Nah, iya, alasannya gitu guyon gue, dan ternyata hati Pak. Tapi tobat dia juga nangis-nangis. Muga-muga Gusti Allah ngepuro itu. Iya, itu temannya Ustaz Adian Husaini. Dia ngomong begitu. Jadi maksud ora kaya ngono. Maksudnya wong beno tamasa, beno jalan-jalan ke tempat-tempat sing ya itu tadi buatkan sampai 7 itu enggak ada. Tapi kalau yang 9 di Jawa itu insya Allah sejarahnya ada. Ya bisa dipertanggungjawabkan urut-urutannya itu bisa di. Berarti itu sekitar berapa? 500 tahun yang lalu. Sunan Kalijogo itu lahir tahun 1450. 1450. Meninggalnya 1551 di umur 101. Dan dia tidak sempat haji juga. Karena kalau Jogo itu tidak haji. Karena dia mau berangkat juga orang banyak. Ini masalah apa, masyarakat belum jadi, kamu tinggal tambah kacau. Ya akhirnya demi nunggu binaannya dia tidak berangkat haji. Berangkat haji malah jaga kali kok. Joko kali memang belum Itu apa ya. filsafatnya jaga. Ya memang Bu, memang diperintahkan ya begitu. Disuruh jaga kali. Iya, disuruh. Ya itu apa ya, nilai kesabaran seorang murid, bagaimana nurut dengan gurunya, dan qadarullah gurunya lupa kan gitu. Buat ya supaya preman dia dengan mengandalkan dirinya hebat, punya ilmu yang macam-macam, ditakuti orang itu terkadang harus dihancurkan, dikongkon nunggoni sing sepele. Nunggoni apa, nunggoni tekan, itu kan sepele. Ya, makanya ada orang itu, mohon maaf, kalau di pesantren salaf itu untuk jogo sandale kiai, noto sandale kiai, oyo-oyoan Bu. Nah, itu dalam rangka keberkahan itu tadi. Ya, dia ngejar keberkahan itu. Jadi nilai-nilai itu yang dibangun, jangan kita dihitam putihnya. Ditakoni lho, kok salate piye? Iku gak bener, mosok tampa kaya ngono kemudian ra salat. Sing jelas kita ndak usah bahas yang kayak gitu. Soalnya ayatnya jelas kan, tilka ummatun qad khalat laha makasabat walakum ma kasabtum. Umat-umat yang terdahulu itu telah berlalu dengan amalnya mereka. Tilka ummatun qad khalat. Tilka ummatun qad khalat. Laha makasabat, mereka itu akan dapat apa yang dia lakukan, walakum ma kasabtum, dan kamu juga akan dapatkan apa yang kamu lakukan. Walatus aluna, dan kamu tidak ditanya oleh Allah amakanu ya malum, apa-apa yang telah mereka dulu lakukan. Jadi kurang gawe kok ngomong ini ora bener nang koyo ngono. Padahal wong turu 309 tahun lho terus piye nanti ana tambah ruwet kabeh. Ya diambil aja pelajarannya itu. Ya. Baik. Nah kalau bicara manfaat, ternyata walinya Allah, kekasihnya Allah, jangankan dia masih hidup, sudah mati pun itu Masya Allah.
di Muria itu, nggak tahu sekarang. Ya, pas saya ke sana, saya tidak ke Murianya, saya ke pas isi acara di Muria itu ternyata tukang ojeknya itu ada sekitar 150 orang, satu sip itu 50 orang. Nah, bahasanya wong wis mati, kekasihnya Allah itu masih bisa datangkan rezeki sekitarnya. Lho kok ijek urip kok ngotakan mau bikin rungkat, jadi rungkat Bu bahasanya. Sekitar kamu bikin masalah itu kalau kekasihnya Allah dia sudah mati pun ternyata mendatangkan keberkahan. Di satu sisi dibahasakan kayak gitu, tapi kemudian ada orang yang terlanjur, oh ternyata ini bisa dibikin bisnis loh. Ya udah, akhirnya gawilah kuburan-kuburan palsu, memanfaatkan orang yang mohon maaf ya dia lebih cenderung kepada kuburan, pada wong tuane dhewe masih ada, tidak didata, tidak didatangi. Kuburan orang tuanya sendiri tidak disiarahi. Itulah akhirnya dimanfaatkan sekarang jadi ribut-ribut itu. Ya sudahlah, itu urusan mereka. Tapi bagi kita yang ya kalau kita ziarah ya ziarah tidak apa-apa. Fal an'an fasyuruha. Rasulullah katakan gitu. Nahaitukum, dulu saya pernah melarang kalian semuanya untuk ziarah datangi ke kubur. Ya kenapa? Ya memang waktu itu akidahnya belum baik, ya masih sentimental, masih bahasanya masih belum kuat akidahnya. Ya nanti dikhawatirkan ya apa? Ya itu tadi jalur kuburan dan seterusnya itu tadi. Ya, tapi setelah akidahnya baik, urusannya baik, keyakinannya baik, fal an'an, maka sekarang basuhuha, hendaklah kalian mendatanginya. Ada istilahnya silaturahim, ada istilahnya ziarah. Kalau silaturahim itu saling mengunjungi, tapi kalau ziarah itu dia cuma berkunjung. Masa kita kalau ziarah pengen juga dikunjungi, kan tidak pengen toh. Kita aja yang berkunjung, kita yang berkunjung, mendatangi. Tapi kalau silaturahim saling mendatangi. Fal-an fasyuruha, dan sekaranglah kamu mendatangi ke sana. Lalu untuk mendatangi ke sana itu dalam rangka apa? Ya jelas sesungguhnya supaya kita ingat mati. Kemudian yang kedua, tak kala kita mendatangi ke sana, ya kita doakan. Itu bahagianya orang yang didoakan dia sudah mati itu. Tak kala besok kita juga mesti nyusul ke sana itu. Tak kala kita datang langsung disambut sebagaimana penduduk dunia. Tak kala kita pergi lama kemudian balik seolah-olah pahlawan. Kenapa? Ya tak kala kita sudah, makanya tak kala kita melewati kuburan, tak kala kita ziarah, kirim pulsa umum. Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Dan tak kala kita doakan kayak gitu, para malaikat itu mengaminkan semuanya, dan kamu juga gitu. Dan bahagianya orang yang di sana yang sudah pergi duluan itu senangnya terhadap orang yang sering doakan itu. Dan ini urusan keyakinan ya, urusan keyakinan. Saya jelas itu doakan secara umum. Apalagi kalau saya di kampung itu hari malam Jumat itu kan mesti dijak ke sana. Kalau saya sih tidak yang fokus di tahlilan najiyasnya. Kalau saya memang yang memberikan kayak gini. Dia sudah datang, dia sudah mau dzikir, dia sudah mau silaturahim, dia sudah mau dengarkan ceramah, itu sudah. Jangan dibahas yang dakik-dakik yang jangan. Ya. Bahasanya Pak Fadlan yang di di Papua itu. Ya. Masyarakatnya bagaimana gelem adus dhisik, dijak toharo kan. Kemudian jak sholat podo ngobrol, podo sakarepe dhewe, podo guyon. Ya,
akhirnya ya supaya boleh Mbak Bio dikasih kopi, tapi ternyata dia tidak salah tambah kopi tapi minimal segala makanya ngomong kopi itu bingung mari sholat merah popot setiap doa akhirnya ngikuti ya sudah ojo jalur ideal itu kajiannya Ustadz siapa Ustadz Tadi Jayat ya udah silakan itu. Nah, bagaimana khusuk, bagaimana artinya, bagaimana maknanya, bagaimana dibalik atau silahkan monggo bagus itu. Ya, tetapi bagi masyarakat awam dia tak kalah sudah mau kumpul, sudah mau menuju kepada kebaikan dan ingat kepada Allah sudah kita rasanya kalau saya ya harus didampingi dia, harus ditemani dia. Ya jangan egois, kita itu jangan egois. Kemudian yang sudah ya dilakukan ya itu ini tidak perlu tambah bubar dan dia tambah hati-hati dan tambah bingung, kasihan ya sudah sambil dijelaskan sedikit demi sedikit bahwasanya mana pikirnya dan seterusnya itu tadi ya. Baik, saya juga terkadang di itu guru saya, guru di SD itu begini wong lu balas ora gelem kuburan siaro dulure itu wong tuane ora gelem ngono iki piye ora piye Pak aliran aturan itu saya jelaskan wong dongakno kok ndi ya iso to Pak. Kalau dia itu sudah pakai rumus ini ya dia itu yakinannya kayak gini, kita tidak usah medendang kita salahkan. Orang kayak itu kan pakai rumus dalam surat Asy-Syu'ara ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, pada suatu hari yang tidaklah berguna baik itu anaknya maupun hartanya kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Apa maneh sekedar keluarga nih itu bahasanya. Dulure wong anake dunyane ora kanggo bahasane. Ya, tapi sekali lagi ayat ini saya ngutip dari Gus Bara. Ayat ini berkenaan dengan nanti hari kiamat. Itu tidak ada gunanya semua, tidak ada dunia aja tidak ada kok. Ya, keluarga kita juga tidak ada semua, sudah sama dengan kita posisinya. Posisinya sama dengan kita. Tetapi golongan Ahlussunnah wal Jamaah itu yang kita gunakan, yang dipakai itu adalah surat Al-Mu'minun ayat yang ke-100. Di situ dikatakan alam barzakh. Barzakh itu batasan bukan dunia, juga belum masuk akhirat, tahanan bahasanya. Nah kalau sudah namanya tahanan, itu dalam hadis dikatakan mal maitu fil qabri kal mugharrik al mughawwis. Ya, mayit jenazah tak kala dia di dalam kubur itu dia seperti orang tenggelam. Al mughawwis dia itu butuh pertolongan. Nah, pertolongannya apa? Dengan doa. Nah, doa yang paling utama siapa? Anak yang soleh. Makanya mohon maaf biasanya kalau saya di kampung, keluarga ini mana? Tak cari. Wah, anak-anak jopo, anak orang biu, kalau itu kau tahlilan, sini, bukan untuk orang tahu. Nah, saya pakai adatnya Gus Bah. Orang ajar, iya itu dua apa-apa nih, itu tangganya sekedar apa? Kok kamu mau coba sangon itu? Kue guyonan baru buka WA baru keluar diri. Yang masuk siapa? Yang masuk adalah anak yang soleh. Nah ini sekarang kesempatan ya itu dikumpulkan kemudian diomong juga. Syukur kalau dia itu punya ilmu yang manfaat, punya harta yang amal jariah, syukur. Ya kalau itu semuanya ada punya anak yang soleh, lah gunanya kayak gini kesempatan. Nah, kalau saudara-saudaranya ya boleh. Kalau dia putus memang dia tidak bisa beramal lagi. Ya tetapi amalan-amalan yang ditinggalkan itu berlakulah suatu hadis, barang siapa yang dia buat kebaikan
Ya, tak kala kebaikan itu ada yang melanjutkan, maka tak kala orang ini dia meninggal, maka kebaikan yang telah dirintis ada yang melanjutkan. Itulah yang menjadi namanya amal jariah. Ya, makanya tak kala orang kok dia senang berbuat, mohon maaf, gawe sekolah, gawe masjid, gawe, dan bukannya sekedar sekolah masjidnya dibuat timnya, dibuat sistemnya, dibuat, nah itu luar biasa. Tak kala dia sudah ada nek adalah anaknya piro, adalah anaknya berapa anaknya, ya anak eling, agak serah eling, pemana anak rajin seneng dudulan, itu ada orang yang akhirnya dia buat sedemikian rupa. Nah kalau sendirian kita tidak bisa berbuat apa-apa, akhirnya dibuatlah namanya organisasi, dibuatlah namanya yayasan. Itu aplikasi dalam berjamaah. Aplikasi dalam jamaah itu maknanya apa? Bagian daripada jamaah. Makanya istilahnya jama'atum minal jama'atil muslimin. Jamaah yang ada itu adalah bagian daripada jamaah yang ada, yang dibuat itu adalah bagian daripada jamaah yang ada. Soalnya kalau dia mengatakan jama'atul muslimin, betul itu. Kenapa? DE rumongso paling bener, salah kabeh. Ada kan kayak gitu? Ada. Kalau dia tidak masuk golongannya dikatakan kafir. Hartanya halal, orangnya boleh dibunuh. Dibujui apa-apa, dimateni oleh gara-gara dia mengatakan jama'atul minal muslimin. Jama'atul muslimin, bukan jama'atul minal. Dan memang untuk umat Islam itu belum ada yang jama'atul muslimin, belum ada. Nah, orang agama Nasrani yang kemarin paus datang ke Indonesia, lah itu ada pausnya itu. Indonesia kan belum, Indonesia dunia kan belum. Makanya kalau memang belum ada, dibuatlah bahasanya jama'atul minal muslimin, bukan jama'atul muslimin. Beda ya. Jama'atul muslimin berarti dia itu jamaah sing hak, dia penguasa, dia sing bener, dia sing hukum, oleh narik pajak, dia penguasa udah. Itu konsekuensinya luar biasa. Tapi kalau jama'atul minal muslimin, bahasa kita itu buat fikih yang ada, fikih muamalah. Kalau kita sendirian tidak bisa mengerjakan apa-apa. Akhirnya dibuatlah, bisa itu di sosial, bisa itu di politik, ya monggo. Karena kalau sendirian jelas tidak bisa berapa sih uang kita itu. Buat sekolah, buat pesantren, buat masjid, buat sistemnya, berapa itu? Itulah bagian daripada upaya-upaya rasanya di orang Islam. Baik. Tadi ya, jadi kalau pemahaman kita di Ahlussunnah wal Jamaah sampaikan Gus-Baha, jadi orang mati itu masih perlu kita doakan. Jelas ya. Di samping juga doa yang umum, ya doa yang khusus. Doa yang khusus itu apa? Untuk anak. Tak kala bapak ibu kita sudah meninggal, doa yang Allah Ummaqfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu masih tetap berlaku. Kata bapak ibu kita sudah meninggal, ternyata ini tetap harus dijualkan. Anak-anak kita ya memang saya dipesami gitu. Ya terhadap kita, anak kita itu mohon maaf, kita bahasanya investasi. Anakku tak urusi, sampai belum urusi aku. Nah, sampai aku tuh gak urusi anakku. Wong kok cita-cita ngono iki kan mohon maaf itu bahasa-bahasa orang sekuler ya, bahasa-bahasa orang yang gak punya agama. Makanya Maryam itu jadi anak yang hebat. Itu doa orang tuanya. Ya, doa orang tuanya itu dia doa kepada Allah. Ya, dalam surat Maryam ini dia katakan, ya Allah, ini nadartu mafi batni muharram.
ya Allah aku nadar apa yang ada di perutku ini, aku nadarkan, aku persiapkan untuk muharraron, saya bebaskan untuk tak infakkan, tak sedekahkan biar ngurusi agama engkau. Doanya memang gitu. Jadilah Nabi Isa alaihi salam. Bapaknya dia nyampaikan kayak gitu, jadilah Maria. Nah, terkadang kita itu mohon maaf ngurusi anak kita, tujuan kita benar anak awak dhewe balas, ternyata orang balas kecewa. Apa mana anak-anak dhewe beda. Pak ya. Dicukup uang Pak. Digowo. Dan tak kala dia digowo, dia lebih taat kepada suaminya. Memang gitu. Lah Pak dhewe terus aku sing ngurusi sapa? Lah kuwi tak kala kita itu masih muda, masih kecil yakin diurusi karo Gusti Allah, ternyata wis tuwek awak dhewe arep-arep ben diurusi anak. Ya sudah, anak kita itu kalau bahasanya Gus Pak dia menyampaikan, ya wis lah anakku sing nekakno ya Gusti Allah, sing dadekno ya Gusti Allah, sing ngurusi ya Gusti Allah, sing nyukupi Gusti Allah, ben dia tak balekno Gusti Allah. Cukuplah anak saya itu menjadi pelanjut sujud, pelanjut sholat. Rabbana liyukimus sholat. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa menegakkan sholat. Apa? Wa min dzurriyyati, termasuk anak turunku. Ya sudah, memang kayak gitu. Ya pokoknya dia jadi bocah sing rukuk, sing sujud karo Gusti Allah, syukur gelem ndongakno wong tuane. Ya sudah. Jangan pernah kita berpikiran kon balas secara materi, jangan. Walaupun toh saya sampaikan ya kemarin ya, dan saya dapat dari Buya Yahya ini sampaikan kalau kita itu orang tua walaupun itu sudah sangat tua, duit sertifikat, duit mobil, duit macam-macam itu tetap kita pegangi. Walaupun toh anak kita sudah kita nampakkan, jangan dikasihkan tak kalau kita masih hidup. Kita kan tidak pernah tahu. Tidak pernah tahu. Walaupun toh itu namanya waris itu dibagi setelah orang tuanya meninggal. Loh Pak, kalau hibah dikasihkan semua, mohon maaf, jadi masalah nanti. Ternyata kita itu habiskan banyak biaya macam-macam, kita butuh ngurus ribut itu. Ya, makanya harta itu waris sendiri tetap nunggu kalau hibah, jangan sampai semuanya. Harta itu kepada anak turunnya sendiri. Kenapa? Antisipasi. Ya memang hukumnya kayak gitu. Hukumnya kayak gitu. Enggak boleh. Oh sudah jelas, iya, tapi kita tidak pernah tahu tentang anak itu gimana, nanti selanjutnya gimana. Kok anak kita sendiri aja tidak tahu. Makanya kayak gini nih, syariat kayak gini dijaga. Dijaga. Baik, kita kembali di ayat yang ke-37 tadi yang kita bahas tadi. Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menaruh, ya, telah meletakkan, telah membawa, ya, dari keturunanku, anak turunku, di suatu lembah yang tidak ada tanaman, tidak ada selembar daun, setetes air. Inda baitikal muharram, di sisi rumah engkau yang dimuliakan, yaitu di Mekah, di Ka'bah itu tadi. Mekah itu ada radius berapa kilo gitu ya, sekitar itu namanya, kan tak kalah masuk kota kan ada itu ada. Lah katanya mulai dari istilahnya di bahasanya kalau kita itu gapuro, ya, jadi masuk di kota itu, lah itu sudah mulai daerah itu namanya dikatakan dengan kawasan, ya, haram. Ya haram itu orang berbuat tidak baik, orang itu tidak boleh. Sampai mohon maaf para sahabat sampai keluar di daerah sekitar itu. Tak kalah dia itu karena daerah itu haram, sampai dia BAB aja tidak berani di situ ya. Itu saking hati-hatinya, nah kita ya butuh BAB terus keluar dari situ tambah ruwet Bu. Iya kan. Itu fikih kan berkembang sedemikian rupa itu. Agama jelas untuk mempermudah, tapi jangan sampai diremehkan ya gitu loh.
tapi jangan sampai dia kesulitan akhirnya tidak bisa mengerjakan agama. Termasuk orang yang fahamnya Imam Syafi'i itu, kalau dia itu Imam Syafi'i itu kalau segulan laki dengan perempuan sengaja tidak sengaja, syahwat tidak ada syahwat, ya, ada kain maupun tidak batal. Kebalikannya Imam Hanafi bah singgulan, bah rakutan, bah duwe niat, bah ora, sing penting tidak melakukan hubungan itu boleh, tidak apa-apa, itu tidak batal. Ya mau fikih kayak gitu. Nah Imam Hambali itu dia boleh singgulan selama dia tidak ada niat dan memang dia ada satir, itu tidak membatalkan. Nanti ada berapa imam lagi yang pendapatnya beda-beda. Nah, tak kala kita sudah di Mekah sana, nah itu nanti fikih itu bisa rubah. Yang kita Imam Syafi'i yang memang benar-benar, kalau saya sendiri Bu, sentuhan dengan istri saya sendiri, kalau saya katakan tetap, saya wudhu. Tapi suatu saat kok cepet-cepetan ngekei kunci cekelan, muni aku ternyata kira wudhu Bu. Terus budal lho, aku kan sholat kok. Muni jane pikir rubah-rubah ya, gimana? Tapi kita jangan gampangkan kemudian tantu cekelan, jangan. Dikatakan haram itu kan orang yang tidak boleh dinikahi. Istri kan dinikahi. Hubungan itu urusan hubungan, tapi Pak kalau kayak gini jangan. Tapi aku soalnya cepat-cepat kalau kecekal dia apa-apa, aku tetap sholat. Ini madhabe apa ya? Madhabe awak dia tidak bersulit. Tapi jangan gampangkan. Beratus orang ngrakut jangan jangan juga lah. Ya kan, kalau Imam Syafi'i, kenapa Imam Syafi'i rahimahullah dibuat kayak gitu? Supaya kita itu hati-hati, tidak menyepelekan hukum itu. Coba nek dijino bocah nom terus guyon terus cekel-cekelan, lha apa ndak kacau. Seperti tidak ada syahwat, seperti niatnya bukan lalu, seperti tidak, kan kacau nanti apa. Tapi tak kala kita sudah di Mekah sana dan rubah, labar tawaf apa dia sebulan terus wudhu. Kapan awak di? Nanti kan wudhu terus Pak Yus. Dulu wudhu orang sih tawaf kok. Ah itu mempersulit. Ya itu mempersulit. Jadi itu agama itu kayak gitu nanti rubah sesuai dengan ya dengan kondisi yang ada, tapi tetap punya dasar. Baik. Nah ternyata di sini apa? Menaruh apa Nabi Ibrahim dan keturunannya ditaruh di tempat itu. Muharram untuk apa? Rabbana liyuqimus shalah. Ya Tuhan kami untuk menegakkan sholat, membangun atau mendirikan sholat, bukan sekedar melakukan sholat, bukan. Rabbana liyuqimus shalah, bangun. Ya, terus kemudian apa? Faj'al afidatan minan nas. Ini doa ya panutan kita. Ibrahim masuk panutan. Wa man kana fi Ibrahim uswatun hasanah dalam surat Al-Baqarah surat. Dan sesungguhnya pada diri Ibrahim itu termasuk juga ada contoh teladan yang baik, di samping juga Rasulullah. Dan Nabi Ibrahim kemudian dia doa faj'al afidatan minan nas. Maka jadikanlah ya Allah afidatan minan nas, hati manusia itu cenderung apa itu? Ngangeni bahasanya. Faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim, senantiasa dia itu ingin datang ke tempat itu. Warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun, dan berikanlah rezeki kepada mereka minats thamarati dari buah-buahan la'allahum agar mereka semuanya yashkurun, mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Doanya Nabi Ibrahim. Ternyata yang jadi dia pindah maupun dia itu gerak ternyata adalah Rabbana liyuqimus shalah, ya, untuk menegakkan sholat. Kemudian dia mohon kepada Allah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim, maka jadikanlah hati manusia itu cenderung. Nah kita itu bahasa tahwi itu kayak magnet.
Ada orang kalau pemikirannya itu adalah material, materi, yaitu magnetnya itu magnet materi. Wong sing duwite akeh, sing duwe jabatan itu dikelilingi. Ya, dia ngelilingi kenapa? Ya bahasanya ono gula, ono semut. Ya karena ada gulanya itu tadi. Atau orang itu ngelilingi karena dia punya jabatan. Ya udah aku cedek-cedek rono kan lumayan diangkat jadi ketua RT kan. Karena jabatan. Nah, bagaimana bahasanya seperti doanya Ibrahim ya. Kita ini jadi magnet itu magnet apa? Magnet ruhiyah. Kenapa? Kedekatan kita dengan Allah. Anak kita nyambung dengan kita, saudara kita nyambung dengan kita. Itu nyambungnya apa? Dengan hati. Nah, yang punya hati itu Allah, maka mohonlah kepada Allah. Ya, supaya terjadi apa? Tahwi ilahi. Pengaruh doa, pengaruh orang yang dekat dengan Allah itu akan menghadirkan magnet. Coba kalau kita itu hawanya pas umroh ya, kaji kan belum. Ya, bapak-bapak yang sudah umroh itu juga hawanya itu kan pengen ibadah terus ya. Iya. Dan gak kesel gitu loh. Iya. Ya memang doanya kayak gitu jadi Nabi Ibrahim. Faj'al afidata minan nas tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan hati manusia itu cenderung senang datang ke sini. Kenapa? Ya memang ada muatan-muatan keberkahan daripada tempat yang ada, dan tempat itu diberkahi oleh Allah. Dan itu bahasanya yang Vatikan. Umat Kristen itu lebih banyak daripada umat Islam. Tapi tak kalah misa agung, ya pas tanggal berapa itu tetap kalah umrohnya orang Islam. Heran itu. Ini kalau motif ekonomi bahasanya pesawatnya asli dalam 4 tahun laku, sing garai laku mereka nang haji. Apa mana Indonesia luar biasa. Makanya ini kesempatan jadi angpau yang luar biasa itu. Gaji sekitar 35 juta, jadi 250 juta. Wong siji lah. Nah, wong 1000 Pak ya. Ya alhamdulillah sampeyan ora didelek ngono, Pak. Aku ora delek kono. Delek kono kan iso ae jenenge wong lumayan. Mergo ora mangguk kono ya ora iso lumayan. Alhamdulillah bebas. Ora takoki Gusti Allah, ora di jabatan kok ditakoki. Itu digunakan yang tanda kutip itu tadi. Dan itu memang mendatangkan rezeki yang luar biasa. Makanya apa? Warzuqhum minas samarat. Ya, datangkanlah rezeki untuk mereka dari apa? Buah-buahan, terutama buah-buahan itu Masya Allah udah masuk sana. Buah-buahan apa saja kan ada. Padahal temannya tandus. Walaupun tadi beberapa daerah itu sudah mulai tanahnya subur. Wallahu a'lam. Sangku cedok kiamat, yang mulai dhisik cedok kiamat. Walau panitia sendiri awak dhewe kenapa ngomentari panitia ora usah. Ndak panitia itu ya sudah ada 5 rahasia Allah dalam surat Luqman itu tetap kita pegang. Apa itu? Tentang hari kiamat itu yang tahu hanya Allah. Wa indallah ilmu sa'ah. Ya sudah. Pokoknya kita ngaji ini dan itu ayat-ayat Allah yang Allah tunjukkan untuk kita semua. Makanya sekali lagi untuk mengundang tahwi ilaihim supaya hati itu terjadi magnet. Maka untuk memagnetkan hati itu gampangannya dekatlah kita kepada sumber magnet. Dekatlah dengan Allah. Ya sudah, tempatan apa itu? Saya kan tadi sore nunggu di Pak Jamal. Maghrib sampai Isya. Tak jauh omongan sudah tidak nanggung. Ditakok ibu ya orangnya. Siapa Pak? Pak Jamal sekarang masuk ICU. Katanya kemarin udah keluar. Ya sudah. Tapi Jarang ya? awak dhewe ora paham kok, Bu. Iya. Waduh apa? Kemarin ada yang kesini anak-anak itu Pak Jamal udah pulang Bu. Iya sudah. Tapi gimana? Awak dhewe kok jek iso ngomong, jek iso guyu, ngombe jek seger, mangan jek enak, turu jek nglenger. Paling sugih pisan. Orang duwe dhuwit. Orang duwe dhuwit mangane jek ping 3 jek nganggo lauk. Iya to?
Cocok mangan cek blablek cek tuku ngono, tuku siomay cek tuku cilok cek tuku sopo. Aja bahas duitnya cek sehat cek gelem coba. Kalau udah kita sakit dan kita tidak pernah merasa sakit. Saya kemarin Pak naik kereta, yo terkadang apa yo ketok itu wong irit atau benoramu batil. Itu mirip karo serakah kok, irit-irian. Oleh berkat lah, karepku telure beno ramu badir kan. Akhirnya telure saya rasakan pas puasa itu, Pak Erlangga. Ya sama telur wis lah, sama sayur lah kayak sama nasi. Lah telurnya tak bukai. Terus ada telur juga yang baru dimasak siangnya ini. Telur ayam biasa ini. Tak bukai kabeh kok ben gampang ora ribet kare bukai. Numpak kereta Erlangga wong yo-yolan manut ladul-ladul ora bukai kan. Walaupun yo ora apa-apa lho. Ya tak bukai. Cucuku lho untul-untul apa kok. Telur aku minta ya, udah minta ngambil sendiri. Ternyata bocah cilik cerdas, Bu. Njukuk telur sing glowing, Mbak. Sing anyar ngono. Lah ana sing ireng-ireng kuwi. Lah aku dhewe kok ya ora peka ngerti ayat-ayat Gusti Allah. Mbok menawa poso wetenge lesu dadi ra kakan mikir ngono kuwi ya wis sekedar gunakan nafsu kami. Telur iki kan wis di bukan tak suwe ngerti kiriman kok ngene berkat. Rupane wis rada aneh kok. Ambune ora patah enak asline. Cuma yo beno ora mubadir. Aslinya kayak serakah kan lah ya. Akhirnya kayak gitu tuh kita olah Bu, ya Allah ini bahasa bener aku batir kalau serakah mirip lagu habis kayak gitu hati-hati Bu. Tipis ya Pak? Nggak tipis, mulanya pelajarannya ada soleh pelajaran Bu. Aku soleh pelajaran Bu. Dulu zamannya Pak sehat makan nggak bisa suruh nggak bisa-bisa. Ternyata apa? Cucu saya habis. Apa minta lagi Mbak, tak suruh ambil lagi. Ya cukup sing cek anu panen, ora cukup sing tapi karepku aku mbok cukup sing kuwi sing kita pangan. Wong kuwi sing enak kuwi ngerti sing enak jelas sing anyar. Tapi yo wis jengene putu. Lebih sayang cucu Pak karo anak, Pak. Sampai nek ndek cucu, ndek putu. Perlu ndek putu apa itu? Sudah Bu. Kita lebih sayang pada cucu daripada anak. Betul Bu ya? Betul. Iya. Beliaunya belum punya sama. Saya kaya nih udah punya. Putu asli loh, cuy, bujukan putu-putuan. Putu ponakan dhewe Bu, tetap dhewe karo putu-putu. Jadi dia berani marahi anaknya dalam rangka membela cucunya. Nek buyut apa maneh awak dhewe urung cipe. Membela. Iya karena anaknya juga iso dipendeli tapi nek putu ra wani Bu. Udah cukup wis. Cukup nurut teh. Lah Lukman bi sing telur iki tak wehno kucing kamu. Wong jek doyan tak diono kucing ya wis ta. Saya sampai berlari saya buka makan tak makan. Cuma kok yo mergo lesu mergo anu ya udah. Saya makan. Bayar sedelok, Pak. Sedelok itu aja. Belas setelah menjelang Semarang. Rasane yo. Ya Allah, apa ngene iki diduduk malaikat ya bahasane. Rasanya ndak karo terkunci semua. Sarap-sarap rasanya, ya Allah, udah rasanya. Wah, ini kita rasanya mau muntah langsung ke toilet, nyemprot, cuah. Perawat kan gak apa-apa, bahasa-bahasa udah ngerti lo artinya apa? Kita itu udah ngerti gitu loh. Tahu-tahu sakit, tahu-tahu sehat, tahu-tahu drop, tahu-tahu Masya Allah. Makanya tak kala kita diberi oleh Allah sehat, ya Allah dinikmati betul Pak. Makan apa saja kita nikmati betul, ya mumpung jadi ya tidak anak kita kok punya poso ya poso gitu aja. Udah apa itu mahal betul itu. Lawak dia bahas awak dhewe kok ora paham. Loh kok jantungmu? Lah memang dari dulu kita ngerti jantung kita, enggak pernah ngerti ya. Dari dulu kita ngerti ginjal kita, enggak ngerti. Ya kan paru-paru kita. Wong diri kita sendiri aku kuwi sapa? Ya aku. Lah yo aku ki sing ndi? Nah iki
iki mataku, ini irungku. Lah aku nih sing ndi? Kan angel jelasno aku. Sampeyan jawab aku ndi. Tapi nek ngomong kuwi sandalku, kupingku, lah akumu kuwi ndi? Wis bingung Bu jawab ngono ta. Kita tidak tahu tentang diri kita sendiri. Dan itu sudah misteri urusannya Allah. Ya termasuk awak dhewe digawe sehat, alhamdulillah jek sehat. Itu tadi loh, kita syukur sowana karo Gusti Allah. Hidup itu dari rahmat Allah menuju kepada rahmat Allah yang lainnya. Kok sehat, dikasih sempat, kondisinya selamat, ijek duripno aktivitas kebaikan. Dan itu adalah rahmatnya Allah. Mestinya ngaji ngaji. Ternyata awak dhewe rasa ngaji, mergo ngurusi putu, ngurusi anak, atau ada urusan yang tidak bisa kita tinggal, itu pun juga kebaikan karena itu adalah rahmatnya Allah. Soalnya sesuatu itu kalau kita tinggal kemudian jadi masalah, jangan sampai ibadah kamu nanti menjadikan masalah bagi yang lainnya. Orang kok kerja, kemudian kalau dia itu sholat jamaah, tak kala dia sholat jamaah menyebabkan dipecat dari pekerjaannya, dia tidak boleh sholat jamaah, harus sholat sendiri. Pikirnya kayak gitu memang. Dia tidak boleh berpikir dia loh, oh ini mestinya akan lebih abdel ya, tapi awakmu kerja. Justru nek kowe bela sholat jamaahmu, kemudian kerja yang kamu ikut orang, akhirnya kamu tinggal dalam rangka sholat jamaah, kemudian kamu dipecat, itu mudaratnya tambah tidak karuan. Makanya agama itu subhanallah. Ya tentunya sekali lagi kita harus ngerti fikih prioritas biasanya gitu. Ya bagi kita yang sudah tua, yang sudah pengangguran, sudah pekerjaannya sendiri itu diatur-atur sendiri lah. Dan sekali lagi bahagianya kita, nikmatnya kita itu tak kalah kita jadi hambanya Allah. Cuma itu aplikasi hambanya Allah itu kayak apa? Soalnya terkadang mohon maaf, ya, itu di zaman Rasulullah terjadi. Ada orang yang dia itu ngajinya bersama Rasulullah. Lalu ada orang tahu-tahu gue pacu enak saja lewat bahasanya gitu. Itu sahabat yang lainnya kedua. Punya sopan, punya adab. Waktunya ngaji bersama dengan Rasulullah tambah enak aja dia itu pergi, tidak mengikuti ngaji. Rasulullah negara orang yang ngomong kayak gitu tadi. Kamu jangan ngomong kayak gitu. Ya kan? Dia kerja itu karena dia sebagai karyawan. Dia kerja lebih pagi itu karena ada amanah yang diselesaikan lebih duluan. Makanya dia tidak ngaji bukan karena dia malas, tapi memang dia ada tugas yang lebih urgen. Saya kalau di kampung itu ngaji, itu ada orang dia hafal itu, Ustaz kok kemarin tidak ngisi loh, sampai tidak ikut ngaji kok tahu Pak? Loh saya dengarkan dari rumah Ustaz, mohon maaf Ustaz saya harus jaga ini, ngurus ini, akhirnya tidak bisa di masjid. Itu tidak apa-apa Pak. Ada lagi seperti kayak nangis, Ustaz saya ini satpam Ustaz, kalau pagi ngaji itu saya ngikuti, cuma kalau saya terlambat terus nanti saya dipecat dan jadi satpam terus kerja apa Ustaz. Enggak, sampai tetap baik Pak di satpam. Ya, ngajinya tetap ditinggal tidak apa-apa sih. Ada lagi yang satpam, tukang sampah. Ustaz, aku pulang nih orang ngaji, mereka aku ngurusi sampah. Lah ini semuanya keberkahan Bu. Yang masalahnya kalau kita gitu. Ya, nah aku kok jelas pengangguran tulen. Gue esok orang ngaji. Tadi mohon maaf ya saya terlambat ya, pagi habis ngisi, kemudian rapat dengan pengurus, ada lagi masalah lagi ngurusi dengan pengurus, ternyata aku di cucian. Lah cucian ini tahu Bu, anakku tak kongkon nak dijemur, ngokon esok jemur sore Bu. Aku pengen metu sunguting terus. Ya tahu, nah ini nang dilipat, telung dino dilipat Bu. Aku pengalaman wes, lah tandangi dhewe. Kan kita tetap tidak boleh jengkel kan. Apalagi rumusnya saya, kowe aja duwe cita-cita anakmu nurut karo awakmu. Lah saiki dongamu ngono karo Gusti Allah dikabulno kok pecucah-pecucu. Ngono kan dongamu. Ya Allah aku ora duwe cita-cita anakku ora nurut. Lah anakku ora nurut aku pecucah-pecucu berarti wong ora konsisten. Alhamdulillah ya Allah, dongaku sampean kabulno. Lah anakku ora nurut.
piring macam-macam. Aku ya mau ngokon nek sempat gitu lah, tak sempat tak tinggal. Soalnya nek ngokon ora dicekel. Gelo to ora Pak Yus. Mula aku penyakit kuwi, ndelani anak. Hati-hati loh yuk. Aku nek seling ngono kuwi eling tuh. Ya Allah, dong aku dikabul ya Allah. Kok jadi cita-cita anak nurut karo. Ora nurut koyo. Alhamdulillah hati-hati. Nek selama ijek kena mbok cekel. Ya dicekel wae. Tapi akhirnya saya nyuci, sampai saya nyuci jemur dulu, setengah jam 7.25 kita dapat. Tapi biasanya bapak-bapak ibu udah tahu kan, ya, udah tahu biasanya langsung ngaji duluan, macam-macam itu baru nanti saya datang. Alhamdulillah. Ya tapi sebagai adab saya juga tetap minta maaf. Karena kalau saya tidak minta maaf, jangan curang kan. Kowe nek ana wong teko kok gregeti tapi awakmu keline tekan kowe keli, kowe kok ora menyampaikan atau disampaikan. Baik, jadi hidup itu rahmatnya Allah. Dari rahmat Allah menuju ke rahmat Allah. Iso ngaji rahmatnya Allah, mergo syukur. Ora iso ngaji karena ada tugas yang lainnya, ngurusi seminar lah, ngurusi umroh lah. Kalau kemarin butuh ya Masya Allah tidak apa-apa. Tapi oleh Allah dicatat hatinya, ya Allah ini kalau saya tidak mengguni kayak gini, saya ini ngaji. Dosa niatul mukmin khairum min amalihi. Niatnya orang yang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Amalnya banyak tidak sempurna, amalnya banyak kekurangan, banyak salah, banyak gak ikhlas. Tapi tak kala dia sudah meniatkan, ya Allah saya mau ngaji. Saya tidak bahas saya paham apa enggak, saya ngerti apa enggak. Kalau bahasa, kalau saya, ya Allah saya akan ngisi ya, saya akan berbagi nikmatin kau ya Allah. Tidak wilayah saya paham apa enggak, saya punya materi apa enggak, saya sampaikan ya. Itu enak bapak-bapak ibu. Hidup dari rahmat Allah ke rahmat Allah yang lainnya. Hidup dari ridho Allah menuju kepada ridho Allah yang lainnya. Kita pintar, alhamdulillah barokah bisa berbagi. Kalau kita bodoh, barokah. Barokahnya orang bodoh apa? Belajar. Kita sehat, barokah, bisa mujahadah, belajar. Kalau kita sakit, barokah lagi. Di balik sakit ada sabar. Kita kaya, barokah. Barokahnya orang kaya apa? Banyak berbagi. Kalau kita miskin, barokah. Barokahnya orang miskin apa? Dia mencari harta dengan susah payah. Mencari yang halal dalam rangka mencari karunia-Nya Allah susah payah. Ini termasuk orang-orang yang dirindukan surga. Coba. Barokah nanti. Yang tidak barokah kalau kita maksiat, udah. Maksiat itu yang tidak barokah. Turut terus videonya apa? Turut terus. Kalau tidur terus. Sales. Nah, turut terus diniati. Kul khairon auliyasmut, bagian daripada menengwi turu. Ya apa-apa Bu. Tapi dia itu nanti tak kalau waktunya sholat dia tidak sholat. Ya, kenanya di sana. Waktunya sholat ya. Utawa bapak-bapak perlu terus. Tapi nek turu oleh pensiunan wis beno. Aja sampean komentari, kuwi kan balas dendam di lagi. Dan itu lebih baik daripada kalau dia keluar kemudian bikin masalah. Bahasanya kul khairan auli ya ngomong yang baik atau diem. Dia diem ora kuat akhirnya ngantuk turu. Lah turu rahmatnya Allah. Selama dia tidak meninggalkan kewajiban termasuk sholat tepat waktu, sholat berjamaah atau meninggalkan kewajiban. Mestinya dia kerja orang kerja lah itu yang dosanya di sana. Tapi dia jangan istirahat kerja, ya kemudian dia waktunya sholat dia bangun. Lu ada sih jadi wali pergotun terus kok Allah. Mas kabul kafir kan wali. Kalau turu 300 tahun, kan terus. Kalau sing nurukno Gusti Allah, lah awak dhewe iso turu asline hakikate sing nurukno ya Gusti Allah. Jadi dosanya itu tak kalah nanti ada kewajiban ditinggalkan. Jadi ana wong turu aja mbok seneni. Biarin aja Pak. Jadi beno, yang penting pas dia waktunya, yang penting gak nantang murtad. Pada waktunya sholat dia diingatkan.
Aja diomong pergaweanmu turu terus. Apa dadi apa lho? Jerene suruh banyak mimpi turu ora oleh. Bocah pinter kan diwale sampean. Ya enggak apa-apa alhamdulillah. Mohon maaf Pak, jenengan punya anak perempuan ya. Jenengan jam 09.00 bengi buka kamare anake sampean turu. Adem enggak sampean? Adem. Tapi jam 09.00 sampean buka kamar ora ning kamar gelisah enggak? Ya berarti apik turu ta apik melek. Nah, ya semua urusan awak dulu tidak bisa di. Dokter juga sama Bu. Kenapa kita jenguk tidak boleh terlalu malam? Benar pasien tidur. Kalau pasien tidak tidur, dokter kasih obat tidur. Benar tuh tidur. Soalnya tidur itu bagian daripada recovery tubuh. Bagian daripada detoksifikasi. Dan itu ayat-ayatnya Allah Bu. Tidur itu adalah ayat-ayatnya Allah. Sampai kurang mangan lah sepuluh, tapi kurang tidur tuyu gitu. Kurang mangan lah nggak ngerti, tapi kurang turu, masya Allah. Kelihatan. Yang dibatasi itu tadi loh Bu. Oh ini jamnya, ya, kalau dia karyawan pekerja ya pas waktunya kerja dia kerja. Tapi waktunya kerja kok dia turu lah di mana gitu. Salah itu dia tugasnya itu amanahnya ditinggalkan. Jadi cara pandang kita kayak gitu, jadi bisa terus apa jadi apa. Dan alhamdulillah saya punya orang tua kayak gitu. Aku rasa gitu. Tapi kita tanggung jawab Bu, waktunya sholat di sholat, waktunya berdoa waktu tak biarkan. Bapak ibu saya tidak pernah dengar. Ya, nah kita sendiri kalau jadi orang tua kalau bisa kayak gitu. Yang kecuali memang mengingatkan waktunya sholat ya. Sholat tetap harus dilakukan. Ojek senang turu kan leleng, masa itu kan bocah lagi lebih turu kan ada. Itu masa ya. Dan itu baik itu tidak apa-apa bahasa di. Baik saya kira itu saya sampaikan. Ya. Kaitannya dengan tadi mengantisipasi waktu yang memang oleh perusahaan atau oleh tempat tertentu tidak boleh. Itu ketika yang saya misalnya kita tahu di situ aturan mainnya seperti itu, orang tidak boleh sholat jamaah. Sementara ini laki-laki ya, nah, memahami ini itu bahwa laki-laki ada kewajiban sholat jamaah. Orang mendatangi sebuah pekerjaan atau melamar pekerjaan di suatu tempat yang kita sudah tahu posisinya seperti itu gimana hukumnya? Artinya dengan kondisi yang memang kita sudah paham loh, sementara kita kok terus aja mencebur di situ. Lah, yang jadi catatan sholat jamaah itu hukumnya wajib atau sunnah? Untuk laki-laki yang saya pahami wajib. Wajib itu menurut Imam Hanafi. Setidaknya sholat yang kalau Imam Syafi'i itu adalah fardu kifayah. Ada yang Imam Syafi'i sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Ada yang mengatakan fardu kifayah. Kalau yang mengatakan wajib itu berat memang resikonya. Berarti kalau sudah sholat wajib berjamaah hukumnya adalah wajib. Kalau dia tidak berjamaah berarti dosa. Mungkin dalam arti gini Pak, keutamaannya. Nah, berarti keutamaan jangan dikatakan wajib. Kalau sudah wajib berarti masuk di hukum fikih. Wajib ialah pekerjaan kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggal dosa. Lah dia berarti tidak berjamaah meninggalkan enggak? Meninggalkan. Tak kala dia meninggalkan dosa enggak? Dosa lah itu jadi masalah. Makanya kok udah kayak gini nih, memang harus. Nah, kalau umat di Indonesia itu pakai minimal Imam Syafi'i, dia mengatakan sunnah muakkad. Lebih baik dengan dia berjamaah dengan keutamaan. Atau fardu kifayah, ada lagi menggunakan fardu kifayah. Pokoknya sak kampung kuwi wis ana musala atau ana masjid wis tegak, saloke ora salat jamaah ora apa-apa. Ah dia pakai rumus kayak gitu. Tapi nek wajib memang benar-benar berat. Dan kita jangan kalau saya tidak berani mengatakan wajib.
Tetap kalau Rasulullah sendiri, ya memang dia yang mengatakan wajib itu gini. Ada dua kasus ya, dua peristiwa. Pertama peristiwanya Abdullah bin Maktum. Tak kala dia minta dispensasi kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya sholat di rumah. Kenapa? Saya buta ya Rasulullah, rumah saya jauh kan. Saya buta, rumah saya jauh, saya tidak ada yang menuntun. Tak kala ini, ya udah kalau begitu kamu dapat dispensasi, dapat bersol. Abdullah bin Maktum itu dia pulang. Ternyata malaikat Jibril memberitahu kepada Rasulullah. Hei Rasulullah, dia ditanya itu dengar adzan enggak? Kalau dia dengar adzan, wajib mendatangi berjamaah. Nah ini loh. Jadi orang yang menggunakan wajib akan rumus ini. Tapi kalau wajib dalam konteks fikih mesti hukum tadi berlaku. Nek kowe gak wajib gak berjamaah dosa, lah wis salat kok tambah dosa piye ngono. Akhirnya kan tambah kangelan to bu agama ini. Jangan sampai agama itu menyulitkan. Tapi orang itu pakai pedoman ini ya monggo. Akhirnya wong sing buta wae tetep dikongkon teko omahe. Yo, apa maneh sing ora buta? Berarti nek ngono wajib gitu loh. Terus kemudian ada data lagi yang kedua. Yaitu tak kala Rasulullah dia mau sholat ditanya, siapa ini tidak hadir untuk sholat jamaah? Kalau ini ada yang gantikan saya imam, maka saya akan datang ke rumah, rumahnya dan saya bakar rumahnya. Hadis ini sholat. Berarti galak teman masalah sholat jamaah, ternyata ora gelem sholat jamaah, omahnya ape dobong. Berarti diartikan secara hitam putih, berarti itu wajib ngono. Tapi kenyataannya, ya para sahabat juga tidak semuanya melakukan ya gitu. Ada yang pernah sholat di rumah, karena dia ada yang sholatnya kayak siapa itu yang dia punya kambing, ya dia angon kambing, ada yang dia sebagai karyawan, ya ternyata dia ada jamaah dan dia sholatnya sendirian dan itu boleh. Nah tadi itu tuh, jadi orang kerja tak kala dia tahu kayak gitu dan dia memang tidak bisa noleh kecuali memang adanya doa di sini, kecuali kalau dia tidak boleh sholat di dunia lain sudah. Tapi kalau tidak sekedar tidak boleh sholat jamaah ya sudah. Kalau madhabnya Gus Ba yang beliau sampaikan tetap awakmu kerjono kono wis sholat dhewean dia. Jangan lantas kamu meninggalkan keluarga, tidak makan, keluarga terlunta-lunta gara-gara kamu ngadep ngabuti sholat berjamaah yang sunnah. Termasuk akhirnya ya sholat itu tekan utama dan itu kebaikan menurut tepat waktu. Tapi ada hadis lagi, tak kalah makanan dihidangkan, kamu sudah siap makan, dikongkon mangan dhisik atau sholat dhisik. Nah, berarti penting mangan atau penting sholat, nah itu udah dipikirkan. Kalau itu sudah siap ya kita persoalannya, setiap awak maghrib sholat, kuwi mangan dhisik lah, kuwi jadi masalah itu loh Bu. Suatu saat ternyata jangan mau hidangan, kita ketemu keluarga, tiba-tiba hidangan duluan. Ya wis mangan wae. Tapi kalau tiap hari kemudian ini dipakai dasar, lu kan lu apik mangan dhisik daripada sholat. Luwih apik mangan mikir sholat daripada sholat mikir mangan. Akhirnya disiasati fikih, setiap dia apik sholat wajib nyediakno mangan. Nah, terus piye Pak Yus? Wabillahi taufik wal. Lah itu berarti ngakali hukum. Tapi Allah tidak ingin memberatkan. Loh, ada sahabatnya Rasulullah dengan tabi'in. Tak kala dia mau sholat, ternyata untane hilang, goleki. Digoleki. Setelah digoleki temo, hari dia sholat otomatis raja ditegur. Ya, sama tabi'in. Abot untane daripada sholate. Unta ucul waya sholat jamaah mbok tinggal lunga golek unta. Sahabat ini nangis. Tak kalah agama dipegang oleh Rasulullah tidak seberat ini. Kenapa kamu yang pegang sekarang kok terasa berat banget agama ini? Ya artinya enggak boleh berat kan? Jangan sampai aku sholat, gara-gara aku sholat untaku hilang. Lah aku ini
ibadah dituduh tidak baik gara-gara ada sesuatu yang benar. Akhirnya tertuduh kan gitu loh. Makanya termasuk seorang sholat duha bener sugih. Ternyata orang sugih-sugih sholat duha dielek percuma. Buktinya sholat duha terus juga orang sugih. Lo akhirnya kan tambah tertuduh. Makanya sholat duha itu ya sudah, itu sholat sunnah kamu lakukan. Masalah rezeki kalau Gusti Allah bener Gusti Allah sing nyetel piye. Coba kalau kita hitung dengan otak kita yang sangat sempit ini, akhirnya tak kalah yang tidak sesuai yang kita inginkan, akhirnya kita komentari macam-macam. Padahal kalau ilmu hakikat, ya, pertama yang disampaikan oleh Imam Ali Karomahullah Wajhah, ini ilmu hakikat. Kalau aku berdoa, aku minta kepada Allah, kemudian permintaanku dan doaku dikabulkan, aku senang, aku bahagia. Karena yang aku ingin, yang aku doakan, aku minta dikasih. Tapi tak kalau aku berdoa kepada Allah, kemudian doaku tidak dikabulkan, Imam Ali gimana Bu jawabannya? Aku lebih bahagia. Kenapa lebih bahagia? Karena aku jadi hambanya Allah. Aku diatur oleh Allah. Dan itulah yang lebih baik daripada karena aku gini. Nah itu kan rumah. Kalau dalam Mahlikam dikatakan itu, tak kala kamu dikasih oleh Allah, meminta dan kamu dikasih oleh Allah, ya memang Allah itu maha pengasih, Allah itu maha baik, Allah itu maha pemberi. Di balik pemberiannya, di balik baiknya itu Allah kasih kan, nah, senang kita, alhamdulillah. Tapi tak kala kamu minta kepada Allah kemudian tidak diberi, ya. Allah itu maha pengatur, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha berdaya, Allah itu maha dan segala-galanya. Sifat ini juga kita gunakan Bu. Jadi nafsu kita itu tidak jalan. Wong ini mesti ini, yang ini lah, kowe komentar kok. Kowe jadi ini hambane Gusti Allah, tapi kowe ngatur Gusti Allah. Makanya kalau Ustaz saya itu namanya Ustaz Abdurrahman Muhammad, dia nyampaikan gitu. Kalau kamu di jalan Allah, kemudian dimudahkan, itu berarti rahmat Allah sedang digelar untuk kamu. Rahmat Allah kita dulu. Tapi kalau kamu menuju kepada ya jalan Allah, jihad jalan Allah, banyak kesulitan, banyak permasalahan, berarti Allah hendak melipat gandakan rahmatnya untuk kamu. Kira-kira kalau hati kita posisi kayak gini ada jengkel enggak? Akhirnya kita jadi hambanya Allah, betul. Sujud dan rukuknya itu karena Allah. Ya Allah, apapun yang terjadi, ya Allah, aku miskin, Engkau memang maha kaya. Ya Allah, aku banyak salah, tapi Engkau kan maha pemaaf, ya Allah. Ya Allah, aku banyak dosa, Engkau kan maha mengampuni, ya Allah. Aku bingung, ya Allah, Engkau kan zat yang memberikan hidayah. Enjoy banget Bu. Lah sing dadi masalah ki yang sujud, ya Allah, aku kok pancet melarat terus, masalah aku akeh lah kuwi. Ora dituthuk karo malaikat dijerele suntung. Sujud tapi sujudnya bukan wasjud waqtarib, tapi sujud dalam kondisi demonstrasi. Dia protes karo Gusti Allah. Nah, makanya lah itu tadi Bu, tak kala dia itu ada keinginan di Allah, kalau aku ora koyo ngene no salatku iso jamaah. Walaupun itu ora jamunan lho Bu. Wong sholat jamaah itu Masya Allah, akeh wong nganggur, ya cedek masjid, ya ngerti aturan. Mesti budal enggak? Enggak mesti. Soal itu urusan hidayah Bu. Nah, anak mau coba bergawe tapi dia sedemikian rupa ngejar-ngejar, ya urusan hidayah. Enggak bisa dihitam, tapi tak kalah dia ya Allah. Nek aku ramunan, aku tetap akan sholat jamaah ya. Saya ada kan, dan itu benar-benar dia itu ada izzah, keinginan yang kuat untuk lebih baik. Maka tadi hadis diberlakukan niatul mukmin khairu min amalihi. Dia duwe niat ora iso nglakoni tapi wis dipasang betul dalam hatinya. Maka Allah akan mencatat niat kamu adalah lebih baik daripada perbuatan kamu. Itulah innamal a'malu binniyat, dilihat dari belakang itu tadi. Ya kurang lebihnya itu Bu. Jadi ya monggo, namanya fikih itu mesti kalian lihat dari beberapa sisi.
Ya, waktunya sudah sholat itu pernah Gus Baik ditanya masalah Gojek itu, orang Gojek, Grab. Gimana Gus, saya itu sudah waktunya sholat berjamaah. Nah ternyata saya dapat orderan. Nah ini gimana? Saya tetap sholat berjamaahnya atau orderan ini yang tak tunggu tak lakukan dulu karena itu oleh duit. Gus Ba, dia jawabannya gini. Kamu tanya sama orang itu, keperluannya untuk ngajak kamu itu, pesan kamu itu ngajak apa? Kalau dia ternyata adalah ngajak, mohon maaf, suruh ngantarkan kereta supaya keretanya tidak terlambat, atau kamu disuruh ngantarkan orang itu bawa kartu darah untuk transfusi, atau orang ini darurat yang memang harus tahu, maka sholatnya kamu tinggalkan dulu, tidak usah jamaah. Tapi nah, orang ini hanya sekedar dia itu mau jalan-jalan, bisa di cancel, kamu tawari, saya tak sholat dulu, gimana kalau habis sholat kamu tak suruh nawari. Ya, sampai kayak gitu. Jadi kita jelas betul gitu, jelas betul ya, dalam kontrak ini. Ya, dan semakin orang kesulitan dibalik, saudara hati ini pengen tenan deh sholat jamaah, saya tidak bisa gara-gara memang saya terikat di iku nek tak cancel orang duwe. Ya nek tak turuti kok orang sholat jamaah, dilihat kasusnya lagi, lebih detail ditanyakan. Ini itu apa? Ini segera Pak, ini untuk transfer di jalan. Ya udah, tidak apa-apa ditinggal. Allah itu lebih gampang. Ya. Dan Allah itu untuk kita itu apa? Yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki hidup kita itu mudah. Ya tapi tanda kutip ya, jangan dipermainkan ya. Kalau mempermainkan bahasanya gampang ngeremen, ya Allah lebih tahu dari itu. Ya, kurang lebihnya itu. Terima kasih dan mohon maaf. Binasilatul mustaqim. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.